Hai, kembali bersama Julia Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Seperti biasa, judulnya adalah kondisi si dia, seseorang yang kalian pikirkan. Oke, kembali masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum energi banyak orang, jadi tentu saja nggak bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang resonate ya. Oke, masuk ke dalam general reading, kita lihat dulu. Bagaimana kisah di antara kalian ya? Dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Karena ini pembacaan untuk banyak orang ya. Energinya juga bisa vice versa, terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan saya ini juga timeless ya, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video saya ini, video ini masih berlaku ya, kapanpun. Seperti itu. Oke, kita mulai untuk melihat kisah di antara kalian itu seperti apa ya. Kisah di antara kalian seperti apa? Ceritanya gimana? Cerita di antara kalian seperti apa? Oke. Cerita di antara kalian seperti apa? Tumben, sulit sekali. Oke. The Sword and Rose. Oke. Kita ambil 5 sekalian ya teman-teman. 5. Kaset. Adjustment ring. Ada yang self-indulgence. Oke, banyak yang ini ya, yang sudah proses healing, berusaha untuk ini ya, untuk menjauh, untuk menghindari hal-hal yang sifatnya toksik. Oke, teman-teman, kisahnya kita lihat bottom of the deck dulu ya. Coffee cup, golden mirror. Oke, kalian ini dulunya itu sering ketemu, mungkin awalnya juga dari pertemanan ya, awalnya dari pertemanan, kemudian sering ketemu, sering kumpul-kumpul, mungkin sering ngopi bareng ya, dan dengan begitu mungkin ada kecocokan di antara kalian, kemudian sekalian saling mulai terbuka satu sama lain ya. Kemudian karena seringnya kebersamaan, kemudian muncullah rasa ya, sama-sama ada ketertarikan seperti itu. Memang di antara kalian ini seperti golden mirror. Golden mirror ini itu seperti berkaca ya, tapi kacanya kaca emas ya. Jadi kalian seperti gini loh. Mungkin kalian awalnya merasa one-sided relationship, seakan-akan satu sisi. Jadi apakah saya ya yang cuman mencintai dia? Apakah hanya saya yang punya perasaan? Sementara dia belum tentu gitu. Gitu ceritanya. Terus ya, salah satu di antara kalian itu ada yang narsisis ya. Jadi mungkin entah kalian atau orang yang kalian fokuskan itu seperti apa ya? Merasa diri baik, merasa dirinya itu keren, gitu loh ya. Tapi di sini memang cinta itu, perasaan yang tumbuh itu seperti love bombing. Jadi kayak bom, tiba-tiba datang mak jeder gitu ya. Mak jeder itu tiba-tiba gitu loh. Jadi seakan-akan masa sih saya cinta sama dia, masa sih perasaan saya ini bener gak sih gitu. Terus dia gimana, apakah dia juga mencintai saya, apakah dia punya perasaan yang sama gitu awalnya ya. Awalnya seperti itu ya. Oke, mungkin ya di antara kalian itu ada yang sudah punya ikatan dengan orang lain, tapi tidak selalu ya. Ini general, tidak selalu, ada beberapa yang seperti itu ya. Kemudian
setelah lama berjalan ya, entah apa yang terjadi, kalian, berusaha mungkin ada di sini kenapa tiba-tiba jadi kalian itu, fokus kepada diri sendiri. Mungkin kalian terlalu ragu untuk memastikan apakah dia juga mempunyai perasaan yang sama, seperti itu. Dan mungkin kalian juga lelah lelah untuk mencari tahu apakah karena dia ini orangnya nggak jelas. Coba kita lihat ya, setelah kartu ini kita lihat, dia ke kalian itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Tapi ini ceritanya kita lihat dulu. Focus on self-worth, time to heal shadow work, and self-appreciation. Jadi gini, mungkin kalau kalian memang teman kerja ya, kalian itu nggak ingin yang namanya suasana kerja itu terganggu dengan apa yang namanya perasaan-perasaan di antara kalian atau perasaan kalian ya. Jadi inginnya fokus saja. Dan kemudian walaupun walaupun pikiran-pikiran atau perasaan sering menuju dia ya, sering mengarah kepada dia karena di sini kaset. Kalian itu seperti teringat terus kayak kaset itu ya. Kaset itu kan diputer ya, muter terus side A, side B ya, lagunya itu. Jadi kayak nggak bisa ini ya, nggak bisa pindah ke fokus lain. Kadang-kadang kita sudah fokus ke pekerjaan atau fokus ke hal yang lain gitu. Kalian selalu masih teringat dia, ada aja. Kadang-kadang karena ada satu momen, seumpamanya dalam satu pekerjaan, biasanya saya melakukan ini dengan dia gitu. Kalau memang situasinya seperti itu, ini rupanya kalian berusaha. Saya juga nggak tahu kenapa sih kalian kok nggak ingin memupuk perasaan ini lebih jauh ya. Jadi ceritanya itu kalian nggak ingin memupuk perasaan ini lebih jauh. Intinya seperti itu ya. Kalian benar-benar di sini the sword and rose. Kalian nggak mau hubungan kalian ini mengganggu pertemanan, mengganggu situasi ya atau circle seperti itu. Dan di sini kalian benar-benar seperti menjaga harga diri kalian. Bagus ya seperti itu. Dan kalian benar-benar memproteksi. Jadi ini ceritanya itu berperang dengan perasaannya sendiri. Ceritanya seperti itu. Kemudian mungkin ya, memang kalian mungkin nggak ada komitmen karena apa? Mungkin si dia atau kalian itu sudah punya komitmen dengan orang lain. Dan awalnya memang hubungan kalian itu pertemanan dan gak ingin lebih. Tapi gimana lagi, perasaan siapa sih yang nyangka tiba-tiba ada rasa gitu ya. Dan di sini memang kalian ada satu progres mungkin kalian menunjukkan sikap-sikap yang memang seperti defend ya, menutupi atau menghalangi dia untuk bisa masuk lebih dalam ke dalam hati dan juga pikiran kalian membuat satu barrier gitu ya. Kemudian kalian itu berusaha untuk melupakan atau meninggalkan atau menepis perasaan-perasaan itu. Oke, ceritanya seperti itu. Jadi kalau kalian tidak masuk ke dalam cerita itu ya, tapi silakan disesuaikan ya. Sekali lagi ini general, saya baca sesuai kartu saja ya. Kalau memang nggak cocok, mungkin kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana akan lebih cocok. Ada yang lebih cocok, seperti itu. Saya dalam membaca kartu tidak berkonsep, tidak asal penonton senang, tapi apa yang terbaca di kartu-kartu yang memang jumping, yang keluar sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau banyak penonton yang kecewa, kok ceritanya gitu, kok ceritanya gini. Saya mohon maaf karena apa adanya saja ya. Bukan yang penting penonton senang. Kalau nggak senang nggak apa-apa ya. Saya berusaha apa yang saya miliki, kemampuan saya untuk baca tarot itu bisa bermanfaat, itu aja untuk orang lain. Begitu juga kalian ambil manfaatnya saja ya. Manfaat positifnya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk inisialnya nanti ya. Untuk inisial nanti
di akhir akan saya baca inisialnya, bisa inisial kalian atau inisial seseorang yang kalian fokuskan. Sekarang kita lihat, kalau situasinya dan kondisinya seperti ini, kalian menjauh ya, kalian berusaha menghalangi atau menepis perasaan kalian, terus dianya gimana ya, kita lihat dianya gimana, dia gimana. Oke. Dia gimana. Bentar ya, sabar ya. Teman-teman, kalau yang menemukan video ini di TikTok ya, itu hanya potongan kalau yang di TikTok. Saran saya nonton yang lengkap di YouTube, karena yang di TikTok itu potongan dari video lengkap saya yang di YouTube. Kalau memang ceritanya resonate, lebih baik kalian lebih bisa memahaminya itu di YouTube, karena dari awal hingga akhir itu sampai itu ceritanya berurutan seperti itu. Siapa tahu bukan cerita untuk kalian, cuman sepotong aja, belum tentu bisa memastikan bahwa itu resonate. Gitu lah. Oke. Ini sekali lagi ini general. Kalau yang in personal reading silahkan cek deskripsi box video ini. Kita lihat. Semua pembacaan saya berbayar dan semuanya dengan video call. Kondisi dia saat ini. Gak ikut. Ini ikut. Three of Pentacle. Aduh. Iya, kerjasama bisa, cinta segitiga bisa. Tapi saya tidak lagi menekankan di cinta segitiga. Kalau Three of Cup, oke, lebih cenderung ke cinta segitiga. Three of Pentacle tidak selalu ya, walaupun ada cinta segitiga. Tapi di sini lebih ke partnership ya. Kemudian kerjasama ya, berbagi dalam hal keahlian, ilmu pengetahuan, kerja ya. Kemudian berbagi hal yang sifatnya prestasi gitu. Oke. Kita lihat. Bisa kerjasama bisnis juga bisa ya. Jadi ya. Oke. Kita ambil 5 juga. Kita ambil 5. Apakah dengan kalian meninggalkan dia, ini gimana kondisi dia? Maksudnya walaupun tidak secara fisik ya, mungkin secara energi. Aduh, sampai melompat. Secara energi Emperor. Mungkin ini juga ada yang atasan ya, atau seseorang yang punya anak buah seperti itu. Oke. Ini yang banyak gak ikut. Oke. Di sini The Hermit. Dua, saya cuma butuh 1. Okay. Six of Pentacles. Queen of Pentacles. Nine of Cups. Oke. Teman-teman, bagaimana dia dengan kalian yang seperti ini ya? Dia di sini kenapa saya lihat energinya nyantai banget ya. Dia tetap bersinar ya, tetap menganggap segala sesuatunya berjalan dengan seperti biasa ya. Jadi mungkin kalian yang overthinking di sini dia nggak kenapa-kenapa, menganggapnya ya secara easy going aja ya. Menganggapnya nggak terlalu berlebihan atau menyangka-nyangka ya. Enggak, dia nyantai saja ya. Kemudian di sini dia masih merasa ada keterikatan secara kepuasan, kebahagiaan, kesenangan seperti itu. Kemudian enggak ada masalah di sini. Kemudian dia menganggapnya juga kalian itu memang lagi kerja
punya banyak kesibukan, punya banyak pekerjaan, yang kalian itu memang orang yang mandiri, kemudian kalian itu adalah orang yang punya toleransi tinggi, punya minat atau passion kerja yang baik gitu, ya. Dan kalian dalam pikiran dia, kalian nggak ada masalah. Jadi kalau memang kalian menarik diri atau apa, ya sorry to say, nggak ngaruh dianya, karena dia menganggapnya positif saja, pikirannya positif, gitu, ya. Kemudian memang sih dia mungkin sedikit ada gini, kok menarik diri sih gitu ya. Kok seperti menjauh sih, tapi dia pikirannya positif. Oh, mungkin lagi sibuk. Oh, mungkin lagi banyak pekerjaan yang harus fokus. Oh, mungkin lagi mempelajari sesuatu. Jadi pikirannya positif, ya. Rupanya orang ini memang entah orang yang kalian fokuskan ya. Ini emperor. Emperor itu bisa pimpinan, bisa seseorang yang punya anak buah lah seperti itu. Ya, oke, lanjut. Kalau gitu berarti dia nggak punya perasaan apa-apa dong, ya. Berarti saya yang GR, berarti saya bingung-bingung sendiri, menarik diri sendiri, tanpa tahu perasaan dia. Kalau gitu kita lihat ya, perasaan dia itu sebenarnya seperti apa sih kok senyantai ini ya. Berarti dia nggak suka dong, nggak kepikiran dong. Kita lihat ya. Bagaimana perasaan dia kepada dirimu? Bagaimana perasaan dia kepada dirimu? Bagaimana perasaan dia kepada dirimu? Kalau memang ada yang namanya kalian sudah punya komitmen, maksudnya berkomitmen untuk kita jalan deh, tapi ya jangan sampai mengganggu kerjaan atau mengganggu sekitar kita atau di luar hubungan kita ini, jangan sampai terganggu gitu ya. Terlepas dari punya pasangan atau nggak punya pasangan. Tapi di sini dia merasanya kendalinya itu di dia, tetap kendalinya di dia. Apapun yang terjadi, it's okay lah. Yang penting aman, gitu. Oke, perasaan dia di sini ada key kunci. Kemudian, ntar. Nggak ada. Kita ambil 5 ya. Oh, ada. Tree ini pohon. Oke. Dia ini sudah nyaman dalam hal mungkin kerja, mungkin dalam hal berbagi, sharing, banyak hal yang seakan-akan itu seperti terkunci. Bisanya sama kalian aja, sama orang lain nggak bisa, gitu. Perasaan dia, perasaan dia kepadamu. Oke, clouds. Oke. Oke, Dok. Dia setia. Jadi gini teman-teman. Dok itu kartu setia, loyal ya. Jadi gini. Perasaan dia gimana? Udahlah di luar entah cinta entah enggak, tapi yang utama adalah kenyamanan. Selama ini saya nyaman begini sama kamu ya, dan segala sesuatunya itu bertumbuh dengan baik
ya. Apa-apa saya ceritakan sama kamu dan saya selalu bisa merasa nyaman kalau cerita sama kamu, sharing sama kamu. Walaupun kamu sekarang ada perubahan, mungkin ada menutupi atau menghalangi seperti yang saya bilang tadi, ada energi-energi membuat satu boundaries seperti itu. Dia bilang it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, aku akan tetap kuat gitu. Dan aku tetap setia, tetap nunggu, tetap nyaman sama kamu, mau kamu menjauh atau tidak ya. Berarti dia kalau kamu menjauh nggak apa-apa. Coba kita lihat ya. Kalau menjauh gimana? Kalau kalian ini menjauh dari orang ini gimana dia? Ya kita lihat ya. Kalau menjauh beneran gimana? Nggak sedih. Kita lihat ya. Apa juga masih biasa aja? Semua serba biasa aja. Orangnya agak datar ini ya. Kita lihat ya. Kalau ditinggal gimana? Strength. Di sini bear, di sini strength. Dia akan tetap kuat. Saya taruh sini ya. Dia akan tetap kuat, ya. Berusaha untuk kuat maksudnya, ya. Karena nyantai banget ya energinya. Kalau ditinggal sama kamu atau kalian menjauh. Tapi dia nggak bisa apa-apa, berusaha kuat tapi juga nggak bisa apa-apa. Berusaha untuk senatural mungkin, tidak merasa kehilangan atau apapun. Nggak mau pusing, ya. Kemudian dia akan mencari hal-hal yang sifatnya bisa memotivasi atau bisa memberikan inspirasi buat dia. Hal yang lain, 4 of One, oke. Yang penting hubungannya stabil. Ya, menjauh kan kalau bisa artikan nggak selalu terus nggak ketemu, ya. Kalau dia sih yang penting ketemu, hubungannya aman, harmonis, kemajuan bersama, seperti itu. Kalau kamu yang berubah, itu kan pilihan kamu. Toh saya nggak berubah, gitu loh. Kalau ditinggal, dia berusaha kuat, tapi dia ya kehilangan lah. Di sini ada kehilangan, kemudian akan berat, tapi berusaha untuk senatural mungkin. Terlalu banyak ya. Saya cuma ambil satu. Oke. 2 of One. Dia akan setia menunggu sampai kamu mau lagi, sampai kalian itu mau membuat satu manuver kepada dia lagi, gitu. Kemudian di sini, oke, di sini itu kalau kalian tinggalkan, ya, dia itu gini loh, dia itu juga orangnya kepedean ya. Kepedean itu dalam artian, ya aku akan berjuang bagaimana caranya aku akan memulihkan situasi, kondisi, atau mungkin pekerjaan atau hal apapun, situasi apapun dengan kerja keras, dengan usaha saya, walaupun sebenarnya dalam hati dia ini menunggu. Mungkin kalau kalian masih menjauh, dia memang tidak melakukan apa-apa, ya. Dia memutuskan untuk seperti itu, ya. Tapi dia tetap menunggu loh, ya, seperti itu. Dan kemudian gini, dia itu orang yang gengsi, memang gengsian. Kemudian orang yang inginnya itu dielu-elukan. Mungkin orang ini memang orang yang punya pencapaian lumayan gitu di dalam hidupnya. Mungkin banyak prestasi di dalam pekerjaan atau apapun. Dia lebih fokus ke itu. Sekali lagi, seperti yang saya bilang di awal, ada yang namanya energi narsistis ya. Jadi
orang ini memang agak narsis. Jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikir mungkin sombong atau mungkin sok ya. Tapi ya begitulah dia. Kalau dia nggak pernah mau ambil pusing bagaimana penilaian orang terhadap dia, yang penting dia ya apa adanya, saya seperti ini, inilah saya, itu. Orangnya datar banget, ya. Jadi kalau ditinggalkan, dia yakin kamu akan kembali membuka, ya, membuka paling tidak minimal untuk nggak harus hubungan yang gimana, ya. Kamu nggak akan lari kemana-mana gitu loh. Dia yakinnya seperti itu. Kalau memang kamu beneran pergi atau menjauh dari dia, dia akan menunggu. Seperti itu. Datar tapi dia itu pelan tapi pasti. Nggak terlalu heboh. Ya, nggak terlalu heboh. Oke, harapan dia terhadap kalian. Apa sih? Ya, kita lihat ya. Harapan dia kepada kalian. Retreat. Dia bilang gini, ya kalau kamu mau menjauh sok atau menjauh nggak apa-apa. Mungkin memang itu pilihan terbaik buat kamu. Kamu pikir itu yang terbaik. It's okay, monggo, silakan. Nyantai banget kan dia. Okay. Forgiving and learning. Kalau memang nggak bisa lagi nggak apa-apa. Kita saling memaafkan dan kita apa yang pernah kita ini bersama ya, termasuk berbagi ilmu dan sebagai sharing, ya sebagai pelajaran untuk kita. Itu loh, so nyantai ya dia ya. Pay attention to the red flag. Tapi dia gini, ya kalau gitu saya punya poin ya, punya ini ya, punya satu penilaian tersendiri terhadap kamu ya, bahwa ya udah kamu kalau memang menjauh ya saya punya penilaian sendiri tentang kamu, entah baik entah buruk terserah saya dong gitu. Dan saya akan lebih berhati-hati atau saya akan lebih bisa mengambil sikap untuk menghadapi kamu itu ya. Kemudian di sini tapi oke, di sini saya percaya ya, saya percaya karena saya ini yang penting adalah karir, atau mungkin sekali lagi kalau tadi teman kerja ya, yang penting adalah financial and career ya. Dan kalau memang ya orang ini benar-benar pede dan percaya sama kalian. Kalau kalian memang nggak mau ya sudah gitu loh. Berarti itu pilihan karena dia yakin kalian itu orang yang cerdas. Seperti yang saya tadi bilang, Queen of Pentacle ya, Queen of Coin. Jadi saya percaya sama kamu, langkah yang kamu ambil, sikap yang kamu tunjukkan kepada saya sudah kamu pertimbangkan ya. Dan saya percaya kamu mengambil langkah itu dengan kebijaksanaan kamu ya. Kalau saya sih ya, kalau kamu memang sudah seperti itu, it's okay. Saya akan fokus kepada pekerjaan ya, kita tetap profesional. Dan sebenarnya kalau saya harapannya ya saya masih menunggu seperti ini. Worth waiting for. Apapun keputusan kamu pergi oke, kamu membatasin oke, tapi saat kamu kembali aku akan tetap menerima. Ciami soro ya. Oke teman-teman, kita lihat untuk pesan semesta untuk kalian ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Bukan pesan saya, pesan semesta.
prosperity, there is a positive shift in your flow of divine support, ya. Ada positif sisi atau bagian positif atau saat yang positif di dalam dengan berjalannya apa yang kau jalani sekarang, ya. Itu adalah memang dari semesta, ya. Jadi prosperity ini sarannya ya, pesannya ya. Ini adalah hal yang positif, ya. Mungkin kalian mau mengambil sikap apapun, ya. Itu sebenarnya memang dari semesta yang menggerakkan kalian. Seperti itu. Jadi ya, gini teman-teman, kalau kalian sudah membuat satu pilihan, konsekuen dong, gitu. Tanpa mengeluh, karena sudah dipilih, ya. Gak pakai tapi, ya. Ready to love again. You have healed from the past enough to open your heart to new love. Jadi gini teman-teman, kalau memang kalian sudah menutup hati atau mungkin ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Saya akan di sini you have healed from the past enough. Kalian sudah cukup, ya, healing atau mungkin penyembuhan atau mungkin recovery dari yang dulu-dulu lah, ya. Mungkin juga dengan orang ini, ya. Kalau orang ini adalah orang lama, ya, itu kalian siap untuk membuka hati untuk cinta yang baru, orang baru. Tapi kalau ini orang baru, ya teman-teman, ya, kalian gak usah selalu takut dengan hal-hal yang dulu pernah terjadi sama kalian. Takutnya ini kayak yang dulu, karena saya punya trauma, healing dulu. Selama belum healing, gak akan bisa. Akan selalu ketakutan setiap kali ketemu orang. Akan selalu negative thinking, ya. Jadi gitu. Saatnya untuk menerima cinta baru. Ya, kalian saatnya kalau memang sudah healing, ya. Kalau belum healing dulu, gitu ya. Supaya bisa menerima orang baru, ya, yang bisa membuat kalian bahagia. Bless your heart, reach out for emotion and spiritual support to heal and mend your heart. Nah, di sini lebih kepada mungkin kalian banyak yang hatinya pernah terluka. Jadi kurang bisa mempercayai yang berkaitan dengan hati, ya. Takutnya nyakitin, takutnya ini. Jadi ini lebih kepada overthinking kalian, ya. Kalau memang belum sembuh dari luka masa lalu, trauma dan sebagainya, sebaiknya disembuhkan. Karena kita nggak akan pernah tahu, ya, nggak akan pernah tahu sembuhnya gimana. Kita nggak pernah tahu karena apa? Itu di hati yang bisa ngerasain kalian sendiri. Dan yang bisa menyembuhkan itu ya kalian sendiri, gitu loh. Kalau luka di tangan mah dikasih obat bisa ini, ya. Bisa kelihatan penyembuhannya, tapi hati kan nggak bisa. Selama kalian masih punya luka batin, kalian akan susah menerima orang lain. Sekalipun menerima, bisa menyusahkan orang itu juga, gitu loh. Ya, padahal orang ini nyantai banget loh teman-teman. Oke, saya kira itu aja. Ambil yang positif, manfaat positifnya dari bacaan ini. Kalau nggak ada manfaat positifnya ya sudah, ya sudah, forget it, ya. Kemudian ganti yang lain, tontonan yang bermanfaat, ya, seperti itu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Saya hanya ingin memberikan berusaha memberikan hal-hal yang sifatnya itu, ya, selain sharing, ya, kemampuan saya untuk bisa baca ini sekiranya bisa bermanfaat, itu aja. Supaya ilmu yang saya punya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu saja sih. Tergantung kalian bisa menerimanya dengan bagaimana, ya. Tetap positif, ya, tetap positif, hidup yang positif, lisan yang positif, pola pikir yang positif, supaya hidup kita menjadi bahagia, ya, bisa dinikmati. Semoga hidup kalian selalu mendapatkan berkah dari Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye.